Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernah nggak sih kalian merasa sholat kita kadang hanya sekadar gerakan, pikiran melayang, hati kosong, dan akhirnya tidak merasakan nikmatnya sholat? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara khusyuk dalam sholat, langsung dari tips para ulama besar, lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yuk kita mulai bersama-sama. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya ketundukan hati dan fokus sepenuhnya kepada Allah saat sholat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, khusyuk dalam sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah, merasa diawasi, penuh rasa takut dan pengharapan. Tanpa khusyuk, sholat kita hanya akan jadi gerakan fisik tanpa ruh. Ayat Al-Quran tentang khusyuk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lihat betapa besar ganjaran bagi yang khusyuk, keberuntungan, kemenangan sejati. Hadis tentang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri untuk sholat, maka seluruh dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Maka setiap kali ia rukuk atau sujud, dosa-dosanya itu berjatuhan. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan sholat yang khusyuk menjadi penghapus dosa. Tips khusyuk dari para ulama. Berikut tips praktik dari para ulama, terutama Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Memahami makna bacaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, khusyuk tidak akan tercapai jika lidah membaca sesuatu yang hati tidak memahaminya. Artinya, saat membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, pahami artinya. Misalnya saat membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, hati ikut merendah merasakan kebesaran Allah. Yang kedua, mengingat kematian. Sebelum sholat tanamkan di hati, ini bisa jadi sholatku terakhir. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian seperti sholat orang yang akan berpisah dengan dunia. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal yang mengganggu. Pastikan tempat sholat tenang, jauh dari berisikan. Matikan notifikasi HP. Makan malam telah dihidangkan dan iqamah sholat dikumandangkan. Dahulukan makan malam, karena perut lapar bisa membuat hati tidak fokus. Yang keempat, memusatkan pandangan ke tempat sujud. Jangan melirik ke kanan dan ke kiri. Pandang titik sujud agar pikiran terkendali. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan untuk tidak memalingkan pandangan dari tempat sujud agar lebih khusyuk. Yang kelima, menyadari kebesaran Allah. Saat takbiratul ihram, bayangkan kamu sedang berdiri di hadapan raja dari segala raja. Rasa takut, cinta, dan harap akan memenuhi hati. Langkah praktis memulai. Kalau teman-teman masih sulit fokus, coba lakukan langkah berikut sebelum salat. Pertama, tarik nafas dalam-dalam. Kedua, baca istighfar 3 kali. Ketiga, ucapkan dalam hati, ya Allah, hadirkan hatiku di hadapanmu. Insya Allah, hati lebih tenang. Penutup dan motivasi. Sahabat semua, sholat khusyuk bukan mustahil. Memang butuh latihan, butuh kesabaran, tapi balasannya sangat besar. Seperti firman Allah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yuk, mulai dari sekarang kita latih diri untuk sholat lebih khusyuk. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sholatnya penuh kekhusyukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.